Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Restia dengan NIM 08201092 dari program studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas PMSJ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembahasan tugas minggu 11, yaitu materi analisis regresi di buku Walpole pada bab 11 dengan menggunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi Excel dan aplikasi Minitab. Untuk soalnya sendiri itu terdapat 10 nomor. Pertama-tama kita akan mengerjakan di Excel terlebih dahulu. Nah, untuk data ke-10 soal tersebut sudah saya salin di Excel, jadi kita tinggal mengerjakan. Nah, untuk soal yang pertama, 11.1, pertama-tama kita akan mencari rata-rata Y terlebih dahulu. Untuk mencari rata-rata Y, kita menggunakan rumus sama dengan average, terus kita blok nilai Y secara keseluruhan, terus kita enter. Nah, dia akan otomatis keluar nilainya rata-rata Y. Kemudian, untuk mencari rata-rata X, kita gunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan average, terkali 2 kali, terus kita blok nilai X secara keseluruhan, kemudian kita enter. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan rata-rata dari X. Selanjutnya, kita akan mencari nilai Y dikurang Y rata-rata. Untuk mencari nilai Y dikurang Y rata-rata, kita cukup memblok nilai pertama dari Y, kemudian kita kurangkan dengan rata-rata Y yang sudah kita dapat tadi. Rata-rata Y yaitu 82. Kita kurangkan dengan 82, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari datanya secara keseluruhan. Kita tinggal menarik ke bawah. Seperti ini. Nah, ini ya teman-teman, ini sangat mempermudah dan mempercepat dalam pengerjaan kita untuk mencari data. Jadi kita cukup mencari satu nilai saja, kemudian kita bisa mencari hasil selanjutnya dengan menarik ke bawah. Nah, apabila ada tanda plus hitamnya ini, nah, terus kita tarik ke bawah secara keseluruhan, kemudian kita sesuaikan. Nah, maka dia akan otomatis menampilkan hasil dari Y dikurang Y rata-rata. Untuk X dikurang X rata-rata, sama seperti tadi, kita tinggal memblok nilai pertama dari X, kemudian kita kurangkan dengan rata-ratanya, yaitu 31,148. 31,4148. Sorry, 31,148. Kemudian kita enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi, kita tarik ke bawah, kita sesuaikan, kita lepas. Nah, dia akan muncul hasilnya secara otomatis. Selanjutnya, kita akan mencari nilai dari Y dikurang Y rata-rata dikalikan dengan X dikurang X rata-rata. Caranya, kita blok nilai pertama dari Y dikurang Y rata-rata, terus kita kalikan, kita blok lagi nilai pertama dari X dikurang X rata-rata, kemudian kita enter. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita tarik ke bawah. Nah, dia akan otomatis muncul ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai X rata-rata, X dikurang X rata-rata, kita pangkatkan. Dipangkatkan dengan 2. Caranya, kita blok nilai pertamanya dari X dikurang X rata-rata, kemudian kita pangkatkan dengan 2. Dan kita enter. Setelah itu, kita tarik lagi ke bawah. Seperti tadi. Terlepas.
Nah, setelah itu kita akan mencari total dari kolom C dikalikan dengan kolom D yang sudah kita dapatkan tadi. Rumusnya sama dengan sum, yaitu rumus untuk mencari total pada Excel. Terus kita blok nilai di kolom E secara keseluruhan, kemudian kita enter. Nah, dia akan otomatis menampilkan totalnya. Kemudian kita lakukan juga hal yang sama dengan sum, terus kita klik rumusnya, terus kita blok nilai kolom F secara keseluruhan. Kemudian kita enter. Setelah kita dapatkan totalnya, kita akan mencari nilai B1 dan B0-nya. Untuk B1 sendiri, kita tinggal membagikan total yang tadi sudah kita dapatkan. Sama dengan total di kolom E, kita klik, terus kita bagikan dengan total di kolom F. Kemudian kita enter. Nah, untuk mencari B0-nya, kita menggunakan rumus sama dengan rata-rata Y-nya, kita kurangkan dengan nilai dari B1 yang sudah kita dapatkan, kemudian kita kalikan dengan nilai rata-rata dari X. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, dia akan menampilkan, otomatis menampilkan nilai B1 dan B0-nya. Nah, selanjutnya kita lanjut mengerjakan menggunakan Minitab. Nah, jadi untuk datanya sendiri ini saya sudah salin semuanya di Minitab juga. Nah, sebenarnya Minitab ini itu hanya untuk mengecek dan membandingkan nilai yang sudah kita dapatkan di Excel itu apakah hasilnya sama atau tidak. Jadi hanya untuk mengecek kebenaran pengerjaan kita. Nah, apabila hasil yang kita dapatkan di Excel dan di Minitab itu berbeda, mungkin ada kesalahan saat kita mengerjakan di Excel-nya. Nah, jadi kita coba ya teman-teman, apakah pengerjaan kita di Excel sudah benar atau tidak. Nah, untuk langkah pertama, kita akan menentukan mencari nilai regression-nya dulu. Nah, pertama-tama kita untuk mencari nilai regression-nya, kita klik statistik atau stat, terus kita ke regression, terus ke regression lagi, terus kita ke fit regression. Nah, untuk di responses-nya itu kita select yang Y, ini satu aja. Dan untuk yang continue predictor-nya kita select yang X. Terus kita grafiknya kita kasih centang semua. Kita kasih for in one. Kemudian kita klik OK. Oke lagi. Saya turunkan dulu. Nah, ini merupakan nilai regression equation-nya. Nah, nilai regression equation-nya ini yang kita bandingkan dengan hasil yang sudah kita dapatkan di Excel, hasil dari B1 dan B0 yang sudah kita dapatkan di Excel tadi. Apakah sama atau tidak? Kita cek ya. Nah, kita cek ini hasil pada Excel untuk B1 dan B0-nya, kemudian ini pada Minitab-nya. Nilai regression equation. Sama ya teman-teman, hanya beda di pembulatan angkanya saja. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, dan ini untuk grafiknya.
Masih loading. Nah, ini grafik residual plotnya untuk yang Y. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai C3 atau nilai Y estimation. Nah, untuk mencari nilai Y estimation-nya, kita cukup mengcopy nilai regression equation yang tadi. Kita copy, kemudian kita ke kalkulator. Nah, terus karena kita akan mencari nilai C3, jadi yang kita tulis di result in variable-nya itu adalah C3. Nah, kemudian di expression-nya ini kita paste nilai yang sudah kita copy tadi, kemudian ini kita hapus. Nah, ininya X-nya juga kita hapus, kita kalikan dengan C1. Kemudian kita klik OK. Nah, dia akan otomatis menampilkan hasil dari Y estimation. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai C4 atau nilai errornya. Caranya kita ke kalkulator lagi. Kita ke kalkulator, ini kita ganti jadi C4 karena kita akan mencari nilai error dari C4. Expression-nya jadi karena untuk mencari nilai error itu rumusnya Y dikurang Y estimation, jadi di sini kita tulis C2 yaitu Y, C2 dikurang dengan C3 karena C3 tadi Y estimation-nya. Nah, dia akan muncul secara otomatis. Nilai errornya akan muncul secara otomatis. Nah, setelah kita mendapatkan nilainya, kita akan mencari grafik. Kita akan mencari grafik dari keseluruhan variabel tersebut. Caranya kita ke graph, terus kita ke time series plot, klik multiply, kita klik OK. Nah, karena kita akan mencari karena pertama-tama kita akan mencari semuanya, jadi kita select dulu semuanya. Kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik dari variabel X, Y estimation, dan nilai errornya. Nah, untuk yang warna biru ini menunjukkan nilai variabel X. Nah, dan saya besarkan ya. Nah, untuk yang biru ini menunjukkan nilai dari variabel X, kemudian yang merah ini menunjukkan nilai dari variabel Y, dan yang warna hijau ini menunjukkan nilai dari Y estimation, dan untuk yang ungu ini menunjukkan nilai dari errornya. Kita lihat dengan jelas, kita cari dulu. Nah, selanjutnya kita akan mencari hubungan grafik dari Y dan Y estimation.
Caranya sama seperti tadi, ke grab, terus ke time series plot, terus kita ke multiply. Kemudian karena kita hanya ingin mencari Y dan Y estimation, jadi cuma C2 dan C3 yang kita select. Kita klik OK. Nah, ini merupakan grafik hubungan dari Y dan Y estimation. Yang biru menunjukkan variabel Y, dan yang merah ini menunjukkan variabel nilai dari Y estimation. Nah, selanjutnya kita akan mencari grafik dari nilai errornya. Sebenarnya sudah ada tadi, cuma kita akan lebih perjelas lagi ya. Caranya sama seperti tadi. Kita ke grafik, terus ke time series plot, terus ke simple, terus kita klik OK. Nah, kita hanya mencari error estimation-nya. Jadi hanya C4 yang kita select. Kita select, terus kita klik OK. Nah, jadi ini merupakan nilai errornya, grafik nilai errornya. Indeks grafik dari nilai errornya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada soal 11.2. Nah, karena ke-10 nomor ini pengerjaannya sama, jadi untuk 11.2 dan nomor selanjutnya, saya hanya akan membacakan hasil yang sudah saya dapat. Dan untuk caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, jadi untuk 11.2 ini didapatkan rata-rata Y-nya yaitu 73,11 dan untuk rata-rata X-nya yaitu 78,555 dan untuk nilai Y dikurangi rata-ratanya sebagai berikut. Dan untuk X dikurang X rata-ratanya sebagai berikut. Dan untuk nilai kolom C dikalikan dengan kolom D, didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 1568,44. Terus untuk yang kolom D dipangkatkan dengan 2, didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 2018,222. Dan untuk nilai B1-nya didapatkan hasil 0,77 dan untuk B0-nya didapatkan hasil 12,062. Selanjutnya nomor 11.3 didapatkan rata-rata Y-nya yaitu 81,333 dan untuk rata-rata X-nya yaitu 37,5 dan untuk Y dikurangi rata-ratanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk X dikurang X rata-ratanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk nilai kolom C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 6.705 dan untuk hasil dari kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 3.937,5 dan untuk nilai B1-nya didapatkan hasil 1,708 dan untuk B0-nya didapatkan hasil 17,476. Selanjutnya soal nomor 14.4. Didapatkan rata-rata Y yaitu 52,6 dan rata-rata X-nya 30. Dan untuk Y dikurangi rata-rata didapatkan hasil sebagai berikut. Dan X dikurang X rata-rata didapatkan hasil sebagai berikut.
Dan untuk nilai C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 7.240. Dan untuk kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 4.000. Dan untuk B1 dan B0-nya sendiri didapatkan untuk B1 didapatkan hasil 1,81 dan untuk B0-nya didapatkan hasil minus 1,7. Untuk soal selanjutnya 15.5 didapatkan rata-ratanya yaitu rata-rata Y-nya yaitu 9,127 dan untuk rata-rata X-nya 1,5. Untuk Y dikurangi rata-rata dan X dikurang X rata-rata didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk hasil dari kolom C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 1,99 dan untuk kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 1,1. Dan untuk B1-nya sendiri didapatkan hasil 1,809 dan untuk B0-nya didapatkan hasil 6,4136. Soal selanjutnya, untuk rata-rata Y-nya didapatkan hasil 24,766 dan untuk rata-rata X-nya didapatkan hasil 25,9666 dan untuk nilai Y dikurangi rata-rata dan X dikurang rata-rata didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk hasil dari kolom C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total minus 29,5333. Dan untuk kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 43,046. Dan untuk B1-nya sendiri didapatkan hasil minus 0,6860 dan untuk B0-nya sendiri didapatkan hasil 42,5817. Soal selanjutnya yaitu 11.7 didapatkan rata-rata Y-nya yaitu 67 dan untuk rata-rata X-nya 99,9. Dan untuk Y dikurangi rata-ratanya dan X dikurang X rata-ratanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk hasil dari kolom C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 7.125. Dan untuk kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil sebagai berikut dengan total 20.168,9 dan untuk B1-nya sendiri didapatkan hasil sebagai berikut dan untuk B0-nya sendiri didapatkan hasil sebagai berikut. Soal selanjutnya 11.8 ini didapatkan rata-rata Y-nya yaitu sebesar 58,65 dan untuk rata-rata X-nya 55,5 dan total kolom C dikalikan kolom D yaitu totalnya 2.588,5 dan untuk total kolom D dipangkatkan dengan 2 didapatkan hasil 5.495 dan untuk nilai B1 dan B0-nya didapatkan hasil 0,471 untuk nilai B1 dan B0-nya didapatkan hasil 32,50591. Dan untuk soal selanjutnya yaitu 11.9 didapatkan rata-rata Y-nya yaitu 451,5, rata-rata X-nya 34,166 dan ini total dari kolom E dan kolom F. Dan untuk nilai B1 dan B0-nya didapatkan hasil 3,1248 untuk nilai B1 dan untuk B0-nya 344,733. Dan untuk soal terakhir, didapatkan rata-rata Y-nya yaitu 121,55 dan untuk rata-rata X-nya yaitu 5 dan untuk nilai Y dikurangi rata-ratanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk nilai X dikurang X rata-ratanya didapatkan hasil sebagai berikut. Dan untuk
Hasil dari kolom C dikalikan dengan kolom D didapatkan hasil sebagai berikut dengan total minus 121,8. Dan untuk kolom D dipangkatkan dengan 2, dapatkan hasil sebagai berikut dengan total 19,26. Dan untuk B1-nya sendiri didapatkan hasil minus 0,32 minus 0,63 didapatkan hasil minus 6,3239. Dan untuk B0-nya sendiri didapatkan hasil 153,175. Dan untuk soal dari 14.2 sampai yang terakhir, saya sudah bandingkan hasilnya dengan yang di Minitab. Dan insya Allah pengerjaan saya yang saya bandingkan itu hasilnya sama dengan yang di Minitab. Nilai regressionnya yang di Minitab dengan yang hasil B1 dan B0-nya di Excel itu nilainya sama, hasilnya sama. Ini untuk yang 11.1, ini yang untuk 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.13. Jadi pembahasan soal kali ini sudah selesai. Sekian dari video penjelasan saya. Apabila saya ada kesalahan kata ataupun penjelasan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.